Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyani, calon guru penggerak Angkatan 9 yang saat ini bertugas di SDN Kalideres 09 Pagi, Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidik ibarat seorang petani. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat peserta didik tanpa bisa merubah kodrat itu sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Berbudi pekerti yang baik adalah tujuan pendidikan. Budi pekerti atau watak atau karakter diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia, yaitu jiwa yang berazas hukum kebatinan. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Ilmu syarat-syarat pendidikan terbagi menjadi 5. 1. Ilmu hidup batin manusia. 2. Ilmu hidup jasmani manusia. 3. Ilmu keadaan atau kesopanan. 4. Ilmu keindahan atau ketertiban. Dan yang kelima, ilmu tambo pendidikan. Sedangkan cara-cara mendidik pada dasarnya dapat dibagi sebagai berikut. 1. Memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengajaran. Yang keempat, perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, tindakan. Yang keenam, pengalaman lahir dan batin. Berikut adalah pendapat saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, keberhasilan pendidikan seorang anak tergantung pada gurunya. 2. Adanya dominasi guru dalam pembelajaran. 3. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. 4. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik. 5. Motivasi belajar peserta didik rendah sehingga cenderung pasif. Sedangkan yang keenam, suasana kelas dikondisikan tenang dan tertib sesuai keinginan guru. Ada yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya akan mengubah pemikiran, yaitu bahwa guru bukan satunya-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Serta yang ketiga, menghargai setiap karakter peserta didik. Adapun berikutnya adalah mengubah perilaku. Yang pertama, mengebas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat, melihat dengan lebih cermat bakat atau potensi anak sehingga kita bisa menuntun sesuai kodratnya. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Berikut ini adalah contoh kegiatan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.